Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah gabung di channel Cece Tarot. Jangan lupa subscribe-nya sahabat. Support kalian adalah semangat Cece untuk membacakan energi kalian tiap hari ya. Salam kenal bagi sahabatku yang baru gabung di channel Cece Tarot ya. Terima kasih pada sahabatku yang dari Aceh, dari Jakarta, kemudian dari Palembang, Sumatera, kemudian Lubuk Linggau, Muara Enim ya, kemudian di Medan, Sumatera sana, kemudian dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bandung, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Timur, Selatan, kemudian di Bandung, kemudian di Bogor, kemudian Pulau Seribu, di Banten, ya, kemudian di Bekasi, kemudian di mana lagi ya? Semuanya saja yang di Jakarta, di Bandung, kemudian di Jawa Tengah, Jogja, Semarang, Solo, Pati, kemudian di Demak ya. Kemudian di Kulon Progo, halo. Kemudian di Jawa Timur, di Tuban, Lamongan, Bojonegoro, kemudian Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Batu, kemudian Jember, Banyuwangi, Kediri, Kertosono, Jombang, Mojokerto, kemudian mana lagi di Bondowoso ya, di Bondowoso, Jember, kemudian di Bali, halo Bali, sahabatku di sana di Bali, kemudian di NTT, di NTB, kemudian di Sulawesi, Makassar, Gorontalo, kemudian di Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Tengah, semuanya saja di Samarinda, Kalimantan, ya, Batu Licin di sana ya. Kemudian di mana lagi di Ambon dan Papua. Halo semuanya, sahabatku di seluruh Nusantara. Terima kasih sudah setia dengan channel Cece Tarot. Di sini Cece Tarot menghibur kalian ya. Fokus di dalam karir, keuangan dan masa depan kalian ya. Semoga di hari tua kalian happy, punya uang banyak dan rezeki kalian lancar. Dan semoga kalian dipersatukan dengan cinta sejati kalian agar kalian happy ya. Juga sahabatku yang di luar negeri, di Singapura, Malaysia, Brunei, Taiwan, Hong Kong, kemudian di Dubai, kemudian di mana lagi, Amsterdam, Timor Leste, kemudian di mana aja sih, semuanya aja ya. Di sini Cece tidak bisa mengabsen satu-satu penggemar Cece Tarot ya. Yang jelas kami hanya menyapa kalian karena kalian sudah komen, jadi saya tahu Anda dari mana. Karena Anda sering komen sehingga saya tahu asli kalian dari mana, sehingga saya bisa menyapa satu-satu ya. Tapi saya tidak bisa menyebut nama karena banyak sekali ya. Semoga kalian semua sehat, rezekinya lancar ya. Oke, maaf ya lama ya, barangkali ada yang protes ya. Pagi-pagi Cece ini kok sudah absen kayak anak sekolah aja. Meyakinkan bahwa kalian sehat itu maksudnya ya. Kalian fokus biar kalian tidak bete gitu ya. Kalian harus happy biar kalian hidup kalian bahagia ya. Oke, ada apa dia hari ini orang yang sedang kalian fokuskan ya? Oke, hari ini ada orang yang sedang kalian fokuskan. Ternyata dia tidak tahu kok ada perasaan kecewa di sini ya. Ada perasaan kecewa. Jadi di sini tidak perlu kecewa ya. Karena apa? Kehidupan itu harus bisa dijalani dengan baik. Segala masalah yang ada di dunia ini
tentunya ada pembelajaran baik buat kita agar kita kedepannya bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Oke, di sini ada seseorang ini yang kecewa, terutama adalah yang menjalani hubungan LDR ya di sini. Ya karena LDR kan tidak bisa melihat fisik ya, sehingga apa? Ya mungkin saja hanya kepercayaan yang ditanamkan agar pasangannya setia. Tetapi di sini terkadang pasangannya yang sudah kita setiai terkadang kabur ya tanpa ini ya, dibawa angin. Mungkin anginnya terlalu kencang ya sehingga apa? Sehingga dia kaburnya ringan ya. Mungkin kalau anginnya enggak kencang gitu ya mungkin dia enggak kabur ya, mungkin cuma berjeda ya. Jadi sabar ya. Oke. Kalau kalian menjalani seperti ini, sabar saja karena Tuhan memberikan ujian pada kalian tentunya. Pastinya ada tujuan ya. Dan di sini kalian mesti bingung ya, terutama yang hubungan LDR kemudian di ghosting ya, mungkin menyakitkan ya. Tapi marilah belajar untuk menjadi orang ikhlas ya. Oke, di sini ada seseorang ini yang kecewa, terutama hubungan LDR. Kemudian di sini dia sangat khawatir, dengan pasangannya karena apa? Karena itu tadi dia manipulasi banyak sesuatu yang dirahasiakan sehingga apa? Sehingga orang ini benar-benar kayak orang itu tidak bisa dipegang ya. Kalau dia berkata gini tidak dilaksanakan. Begini janjinya selalu meleset. Dia selalu nanti bikin kesalahan, mengulang lagi, selingkuh, kemudian dimaafkan, mengulang lagi. Nah, itu licin dia ya. Tahu ya licin? Nah, licin itu kayak tepung kanji itu ya licin ya. Tepung kanji itu loh sayang, itu kan licin ya kalau dibikin apa ya dibikin apa atau apa kan licin. Nah, itu ya kayak itu kali ya licin. Sehingga apa? Karena orang ini banyak rahasia sehingga setiap janjinya ini tidak pernah ditepati ya, tidak pernah ditepati sehingga apa? Sehingga benar-benar kayak orang itu apa ya? Selalu banyak manipulasi ya, mudah ghosting orang ya. Kayak anak dia kalau ghosting orang tidak ada beban gitu ya. Dia tidak merasakan ya penderitaan orang lain, kemudian sakitnya hati orang lain. Dia tidak peduli. Di sini yang kita tangkap adalah dia hanya pentingkan bahagianya dia sendiri ya. Nah ini yang kelihatan gendernya adalah laki-laki kuning dan laki-laki gemuk tinggi kuning ya. Oke, itu ya. Ada juga laki-laki, jadi laki-laki kurus kuning, ada laki-laki gemuk tinggi kuning, ada laki-laki hitam tinggi besar ya. Oke. Ini selalu ghosting, tetapi pada kenyataan sebetulnya dia juga rindu loh kalau jauh ya. Dia selalu ingat kalau jauh, tetapi kalau dekat minta ampun dan selalu saja ngajak bertengkar ya. Dan di sini walaupun kalian sudah setia, walaupun kalian sudah manut sama dia bikin bete terus. Karena apa? Yaitu tadi, karena setiap perkataan selalu tidak jujur. Kemudian apa yang dilakukan selalu menyakitkan, selalu saja mendatangkan orang baru. Terkadang keadaan baik-baik saja tiba-tiba ngilang. Keadaan baik-baik saja tiba-tiba ya sayang, sementara kita berjeda dulu ya, kita masing-masing. Nah, kayak gitu kan menjengkelkan. Aduh sayang, kita sekarang sendiri-sendiri dulu ya. Padahal dia alasan saja itu ya. Kalau ada yang begitu ini cuma alasan saja itu. Alasan menenangkan diri ya, anak menenangkan diri. Terutama kalau bertengkar terus kan capek ya. Jadi dia ada alasan untuk gimana caranya ini ya menghindar dari kamu pelan-pelan seperti itu ya. Nah ini kamu sudah setia, kemudian hatimu dibikin bete, kamu khawatir, ada aja halangannya ya.
ini halangannya apa? Ya tadi kalau kalian apalagi yang sudah rumah tangga kemudian di ghosting, otomatis kan itu sebagai penghalang kalian. Penghalang untuk apa? Yaitu tadi penghalang untuk kalian ini bisa bersama. Penghalang untuk sukses, penghalang untuk harmonis ini ya menjalin hubungan rumah tangga. Nah, itu yang bagi rumah tangga. Nah, bagi yang masih pacaran atau gebetan ya menjadi penghalang karena apa? Merasa menjadi pesaing kalian ya enggak? Nah, di sini kalian sehingga karena bete terus-menerus dibikin di ghosting tidak jelas apa sih kemauannya dia kok ghosting, terkadang tidak menjelaskan apa permasalahannya, diajak ngomong apa sih masalahnya lu sampai selingkuh dengan orang lain, ya juga dia tidak menjelaskan, terkadang diam-diam kabur gitu ya, dan dicari di rumah ngilang, kemudian dicari di kantor marah. Nah, seperti itu tanda-tanda orang apa? Tidak gentle, munafik gitu ya, manipulasi ya. Jadi kalau memang kita ini kepengen dengan orang baru harus gentle, bicara baik-baik. Nah, itu baru keren ya enggak? Jadi orang harus yang gentle, harus yang baik, harus yang semua itu kalau itikat baik itu mesti akan ada kebaikan. Jika memang niatnya tidak ada kebaikan, maka di situ maka akan ada karma. Dan karma itu tidak salah memilih orang. Mau itu orang yang sembunyi di leng semut pun kalau karma ya tetap dikejar sama semesta alam. Nah, makanya yuk kita belajar baik, itu gunanya seperti itu ya sayang. Oke. Di sini karena kalian ini sudah di ghosting, kemudian kalian ini banyak banyak disakiti sehingga kalian bingung ya, daripada aku disakiti melulu begini waktuku habis menunggu dia ndak ada kejelasan, ya sudahlah aku bekerja saja. Nah, sehingga kalian fokus di pekerjaan, bagus ya. Jadi itu adalah positif ya untuk masa depan kalian, karena masa depan kalian juga perlu dibangun. Kalau kalian tidak membangun masa depan ya kalian akan akan rugi sendiri, karena waktu kalian habis, kalian tidak bisa mendapatkan apa-apa dan waktu kalian habis ya enggak. Nah, kemudian di sini kalian memfokuskan masalah pekerjaan kalian, dan di sini kalian berusaha minta doa orang tua ya. Biasanya kalau kalian masih punya orang tua, minta doa orang tua, ibu bapak. Kalau memang tidak ada ibu bapak, mungkin saja sebagian kalian ini seperti kalau minta maaf ya, ada sebagian kalian yang ke makam, kemudian mendoakan kedua orang tua agar diampuni segala dosa. Kemudian kalian ini mungkin di makam sana mengingat kebaikan ibu kalian, bapak kalian ya. Nah, itu kayak orang itu ya minta maaf, memang orang mati ndak bisa diajak diajak bicara ya, sorry batuk ya. Tidak bisa diajak bicara, tapi paling tidak perasaan kalian itu kayak menenangkan diri, kayaknya ayem gitu ya kalau sudah seperti itu ya. Nah, ini bagi yang memang benar-benar kayak orang suka mungkin tradisi kan macam-macam ya, ada tradisi yang seperti itu, mengingat leluhur dengan cara begitu. Ada juga yang kalian berdoa gitu ya, mungkin sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing, berdoa dengan khusyuk seperti itu, mendekat pada Tuhan agar kebaikan-kebaikan selalu datang kepada kamu ya. Karena kamu tidak mau selalu bingung terus karena tidak ada kejelasan di dalam hubungan ini ya, terutama yang LDR ini ya. Nah, ini LDR ini ya. Terutama yang LDR ini kalian merasa ada kebingungan seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini kalian berupaya bagaimana di dalam hubungan ini tidak ada
sedih terus menerus ya, sehingga waktu kalian biar tidak sedih, kalian kerja ya, dengan cara kerja minimal waktu kalian ini bisa untuk menutupi kegalauan kalian. Dan kalau ada aktivitas positif, kalian kan tidak selalu memikirkan dia terus menerus ya. Oke, walaupun kalian memang ada aktivitas, memang rasa kerinduan, rasa sedih, kemudian yang kemarin kalian sudah punya cita-cita untuk bersama, kalian kepingin menikah, ternyata apa? Ternyata batal. Sudah lamaran, kemudian batal ya. Kemudian kalian sudah ya mungkin hubungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang kamu anggap orang ini setia, ternyata apa? Nah, ternyata dia sembunyi-sembunyi di belakang kamu dekat dengan orang lain. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang membuat hubungan ini tidak ada kejelasan, terghosting dan kayak tidak ada titik temu seperti itu. Padahal kalian ini ingin sekali segera menikah. Apalagi yang sudah lamaran ya, kan kasihan ya. Ini sudah diharapkan menjadi membina rumah tangga, ternyata tiba-tiba ada orang datang untuk mengganggu hubungan ini. Sehingga ini juga sebagai halangan kalian ya, merasa ada pesaing ya. Merasa halangan ini berat bagi kalian sehingga kalian sedih ya. Dan di sini ada sebagian yang memang setia, sama-sama setia, tapi ada mungkin juga tidak ada restu dengan orang tua, ada demikian. Ada juga yang dikacau sama teman-temannya. Sudah lu ndak usah sama itu, ini aja cari yang baru. Nah itu dia. Jadi seperti pengganggu-pengganggu ini, kalau kalian tidak punya iman kuat, kalau kalian tidak punya pendirian, juga demikian dia tidak ada pondasi yang kuat di dalam percintaan kalian, maka sedikit saja ada cobaan, godaan dari luar pasti akan berantakan ya. Makanya perlu banyak berdoa, perlu melakukan kebaikan, perlu kalian ini tanamkan kesetiaan kepada pasangan kalian masing-masing agar apa? Semua kebaikan itu pasti akan dibalas Tuhan dengan kebaikan. Pada intinya begitu saja. Jadi kalian jangan takut kalau kalian sudah melakukan kebaikan kemudian kalian di ghosting ya. Kalian tidak usah takut, pada intinya nanti walaupun kalian di ghosting kemudian kalian sudah melakukan kebaikan, tetapi dia juga pasti saja melukai kamu. Padahal kamu sudah melakukan kebaikan, maka di sini yakinlah bahwa Tuhan itu Gusti Allah itu ora sare ya, katanya ini ya orang-orang ya, Gusti Allah ora sare. Tuhan itu tidak tidur, jadi selalu menjaga kalian. Maka jangan takut ya, jangan takut kalian karena Tuhan selalu bersama kamu. Maka di sini kamu tidak usah bingung ya, kamu tidak usah bingung. Ya memang di dalam hubungan ini tentunya kalau lama tidak ketemu kalian rindu ya. Kalau rindu itu bete, kemudian kalau kalian tidak ada kabar begini ini juga pusing ya. Pusing puyeng ini ngapain juga, kemarin sudah chatting kemudian tiba-tiba diblokir. Kemudian chatting kemudian cuma di-read aja. Chatting kemudian nanti 1 hari 2 hari seminggu baru dibalas alasan sibuk. Nah itu sehingga membuat kamu ruwet. Ada sebagian yang suami istri masih sah suami istri, ada yang kepengen tutup kelambu, pikirannya ruwet ya, dan tidak bisa karena ada orang yang masuk mengganggu hubungan kalian sehingga kerinduan kalian untuk tutup kelambu terganjar ya, apalagi yang ego sama ego. Wah sudah, kalau orang ego sama ego itu terkadang tidak ada titik temu sehingga yang terjadi apa? Pertengkaran terus. Nah makanya yuk kita berpikir positif, nggak usah bertengkar. Kalau ada masalah dihadapi, nggak usah dihindari ya. Kalau ada masalah tolong belajar untuk menjadi orang gentle ya.
ya. Jadi jangan menjadi pengecut, kemudian meninggalkan pasangan seenaknya. Nah, sementara pasangannya setia, kan kasihan tuh ya. Coba bayangkan ya kalau dirimu sendiri dibegitukan gimana perasaan kamu. Nah, kembali lagi diputar ke diri sendiri gitu loh sayang. Kalau kamu dilukai sakit ya jangan melukai orang gitu sayang ya. Coba kita belajar begitu. Kalau tidak senang ya udah ngomong baik-baik kan enak. Nanti kalau ngomong baik-baik kemudian kalaupun tidak jodoh ya nanti bisa jadi saudara, kemudian jadi ini ya sahabat, jadi teman baik kan asik ya enggak. Karena apa? Kita diajarkan sama Tuhan untuk selalu melakukan kebaikan ya. Nah, namanya saja jodoh memang di tangan Tuhan, tetapi kalau tidak ada titik temu ya kita baik-baik saja kan lebih asik seperti itu ya. Saya yakin kalau kalian ngomong dengan baik-baik pasti tidak akan ada masalah besar ya. Memang sakit ya namanya saja pisah kok nggak sakit sih C. Ditinggalkan kok nggak sakit sih C. Yo sakit banget gitu loh. Mungkin kalian ini kayak orang itu gimana ya. Mungkin kayak tahu diiris-iris gitu ya sakit. Tapi kan minimal kalian ini bisa ini ya, bisa ini loh, berpikir yang positif gitu loh. Ya kalau nggak jodoh ya gimana lagi, dipaksakan nggak bisa ya sudah. Ya kerinduan kalau memang rindu ya sudah chatting baik-baik gitu ya, sudah makan, sahabat. Nah kemarin kan halo sayang bagaimana kabarmu udah makan siang. Nah sekarang ganti karena sudah nggak sama kamu otomatis kan menghilangkan rasa rindu ya nggak apa-apa. Nah ini kan ada perjanjian kan asik. Ntar kalau aku kangen boleh dong aku chatting boleh. Nah gitu kan asik. Gimana sudah makan? Oh sudah. Nah minimal kan ada apa ya? Kayak orang itu ada tombol hati lah ya. Tombol hati tahu nggak ya? Ini pas ada yang nggak tahu bahasa saya ya ini ya. Tombol hati itu ya ini pengobat rindu ya begitu ya. Pengobat rindu kalian karena mungkin kalian kan siapa tahu ini ya sudah ada titik temu kalau kalian udahlah kita bisa baik-baik. Nah, kalau sudah seperti itu kan otomatis kalian kan ini kan sudah ada titik temu. Nah, jadi kalau sudah ada titik temu di sini, otomatis kalian kan tidak khawatir seperti itu. Maksudnya begitu ya. Jadi di sini kalian diharapkan ini ya berpikir positif, bersikap dewasa gitu loh ya. Oke, kalian kalau apalagi ya terkadang ada yang usianya sudah ini sudah banyak tetapi sifatnya kekanak-kanakan. Ada juga yang ini ya orangnya ini masih muda tetapi sifatnya sudah dewasa. Nah, itu ya. Jadi kalian silakan sesuaikan dengan kondisi kalian ya. Walaupun kalian di ghosting, walaupun kalian ini ada masalah, jika pun kalian mau bersama, duduk manis, pemecahannya apa, maumu apa, harusnya bagaimana gitu loh ya. Kan ada titik temu, jadi asik gitu ya. Jadi tidak ada salah satu yang disakiti terus menerus ya. Kalau di sini kalau dia mengghosting tiba-tiba tidak ada kabar kan kamu sakit. Demikian juga sebaliknya ini ya kalau dia cuma meninggalkan kamu kan otomatis dia juga kecewa. Nah sama aja kan ya ini. Jadi tolong ya kalian cobalah turunkan ego kalian. Jangan merasa ada yang tersakiti ya, kasihan ya. Yuk kita belajar menghadapi segala sesuatu dengan baik agar kalian ada karma baik. Kalian sekali mengghosting orang maka nanti kalian juga akan mendapatkan karma juga ya. Maka yuk dengan cara yang baik biar kita dapat karma baik ya. Oke, ini adalah orang-orang yang sedang kalian fokuskan ya. Oke ya. Oke, ini orang-orangnya ya. Oke, ada I, ada K, ada Y,
kemudian ada M. Oke, ada M nih, gini ya, biar nggak kelihatan ya, oke ya. Ada Y, ada K, ada I, ada W, ada B, ada H. Oke, kemudian ada Z. Oke, ada F, ada C, kemudian ada Q, ada J. Oke, di sini ada T. Oke, saya taruh sini ya. Ada T, oke, ada T ya. Kemudian ada N, oke ya. Kemudian di sini ada S ya, oke. Oke, ada S dan ada orang yang kepingin komunikasi baik ya, oke. Itu adalah orang-orang yang sedang kalian fokuskan. Terima kasih sudah setia dengan channel Cece Tarot. Jangan lupa subscribe-nya sahabat, karena support kalian adalah semangat Cece untuk membacakan energi kalian ya. Dan tetap semangat, fokus di dalam karir kalian agar kalian happy ya. Oke, di sini itu nama-nama orang yang sedang kalian fokuskan. Siapa tahu alurnya ini sama, maka alur cerita sama, maka itulah energi kalian ya. Dan di sini oke, saya bacakan channelnya. Ada laki-laki tinggi kuning, ada laki-laki kurus kuning, ada laki-laki hitam kurus tinggi, ada laki-laki gemuk pendek, kemudian ada laki-laki semampai, ada laki-laki yang gemuk hitam besar, kemudian ada wanita glowing, ada seorang pegawai, ada uang besar. Di sini ada cinta besar, ada cinta yang begitu besar. Kemudian ada juga yang ini ya, wanita tinggi kuning, ada glowing ya. Kemudian wanita gemuk kuning, ada wanita hitam gemuk. Kemudian sebentar ya. Nah itu ya, mungkin itu ya untuk gendernya yang bisa kita lihat, karena ini kartu ceki ya, jadi saya hanya bisa bacakan untuk ciri-cirinya itu. Kemudian di sini yang kita bisa petik di dalam ini ya, untuk readingan ini adalah ada orang khawatir karena ada hubungan LDR ini, karena terghosting. Di sini dia sangat kecewa karena di ghosting ya. Jadi di sini ada seorang yang hubungan LDR. LDR itu bisa jauh bisa dekat ya, yang penting beda. LDR itu ya pokoknya beda kecamatan juga bisa ya, yang jelas maksudnya tidak satu tempat dengan kamu. Begitu ini LDR, dan di sini kalian ada hubungan LDR, kalian sangat khawatir karena sudah di ghosting, karena kalian sudah mungkin saja sudah dilamar, tidak ada kejelasan kedepannya bagaimana lagi, kemudian tiba-tiba dia ngilang. Kalian pacaran sudah serius, mau lamaran, ternyata dia lari, kabur, ghosting. Kemudian ada suami istri yang masalah, mungkin saja masalah pandemi ini berkaitan dengan ekonomi, mungkin berkaitan dengan keuangan. Mungkin saja kalian tidak bisa memberi uang kepada ini ya, tidak bisa memberi uang kepada pasangan kalian, sehingga pasangan kalian pilih selingkuh dengan orang lain, sehingga dia kabur tanpa kejelasan, seperti itu bisa. Kemudian ada juga di sini yang bisa kita tangkap energinya, ada orang yang cuma memanfaatkan saja, cuma memanfaatkan pasangannya saja, sehingga benar-benar keadaan ini memicu pertengkaran karena kalian merasa dimanfaatkan saja, tetapi dia seenaknya, tetapi dia tidak menghargai itu. Dia masih juga ini ya, mendatangkan orang baru. Atau juga kalian sudah berkorban ya, setengah mati kalian sudah berkorban. Kalian sudah berjuang, mungkin saja kalian sudah habis materi, tetapi dia cuek, bikin bete kalian, cuek, bebek. Kemudian kalau di chat itu tidak tidak respon. Kemudian kalau dia di ini ya, di kayak orang ini sudah kamu baik, tetapi dia bikin bete, sehingga kalian penasaran.
Ini orang ini sudah dibaiki kok gini ya, selalu aja bikin bete. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga hubungan ini terghosting ya. Ini maunya dia apa? Maunya ini dia sebetulnya kalau kita lihat dari ini, maunya dia apa kok ghosting kamu? Yang jelas satu, dia kepingin cuma membahagiakan dirinya sendiri. Kedua, karena kalau dia tergoda sama orang lain itu dia petualang ya. Petualang meyakinkan bahwa dirinya ini membutuhkan orang yang sesuai dengan impian dia, cita-cita dia. Kemudian ada juga yang mengghosting kalian ini, apa sih tujuan dia? Mungkin saja dia seorang yang materialistis sehingga yang dikejar cuma materi ya. Ada juga kenapa dia mengghosting kamu di sini bisa saja karena kamu terlalu overthinking, kamu mungkin terlalu bawel, cerewet, dia tidak suka diatur sehingga apa? Dia masih ingin kebebasan sehingga dia mengghosting kamu. Nah, ini pahami ya beberapa ini ya. Dan ada juga yang kalian di ghosting karena beda usia ya. Karena mungkin saja yang satu usia 25 atau 30, kemudian yang satunya usia 50 ke atas. Otomatis kalian bisa ini ya, untuk menyesuaikan ada salah satu yang mungkin sulit menyesuaikan. Sehingga apa? Tidak ada titik temu, akhirnya seperti ini sehingga ada kalian di ghosting ya. Maka kalian coba pahami keadaan kalian, sesuaikan dengan kondisi kalian, apa permasalahan kalian. Nah, setelah itu cari solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik agar ada titik temu, agar kalian bisa bersama duduk manis menyelesaikan masalah dengan baik-baik agar ada titik temu ke depan. Jika jodoh kalian jalan, kalau tidak jodoh silakan kalian move on. Dengan itu kalian akan baik karena apa? Kalau sudah tidak mau jangan dipaksa, karena kalau tidak mau kalian tetap menunggu maka kalian yang sakit ya. Sehingga kalau kalian sakit, kalian menderita, waktu kalian habis, tiba-tiba kalian tidak sadar usia kalian sudah tua ya. Itu yang saya ini ya saran Cece. Maka kalian mulai sekarang berpikirlah untuk ke depan lebih baik ya. Kalau tidak bisa dipertahankan, move on saja atau minimal healing, sembuhkan rasa sakit kamu, kemudian